Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang komunikasi satelit, yaitu dari bagian dari sistem teknik telekomunikasi ya. Dengan saya, Marina Aptiasa dari Teknik Elektro Nusa Putra Sukabumi. Ya. Nah, di sini satelit komunikasi merupakan salah satu pilar utama infrastruktur telekomunikasi global ya. Jadi kalau dia tuh salah satu opsi untuk menjangkau wilayah terpencil ya, di mana nggak ada komunikasi lain. Jadi di sini satelit memainkan peranan penting dalam siaran TV, navigasi, internet broadband ya, sistem pertahanan dan banyak lagi ya. Jadi apa itu satelit? Satelit itu adalah objek buatan manusia yang mengorbit bumi atau benda langit lainnya. Jadi ada satelit buatan dan ada satelit asli yang misalnya seperti bulan itu mengelilingi bumi, itu dia disebut satelit. Nah, tapi ini satelit buatan manusia. Fungsi utama sebagai repeater atau relay sinyal komunikasi antar stasiun di bumi. Mengapa kita butuh satelit? Ya, jadi ini kalian akan belajar kapan kita butuh satelit ya. Jadi untuk area yang tidak terjangkau jaringan darat ya, misalnya di laut ya, buat kapal laut, terus di hutan kan nggak ada BTS, nggak ada apa-apa, yang nggak ada komunikasi, terus di gunung juga ya susah ya. Terus untuk layanan global misalnya GPS ya, jadi yang untuk menentukan letak gitu ya, global positioning system dengan Starlink ya, yang Elon Musk itu ya, jadi bisa di mana aja. Untuk kebutuhan real time seperti komunikasi udara dan maritim. Nah, jenis satelit ada 3 ya. Ada geostationary satelit, geostationary Earth orbit atau GEO. Karakteristik ketinggian 35.786, periode orbit 24 jam, sama dengan rotasi bumi, kecepatan orbital 3,07 km per second detik ya. Posisi tetap relatif terhadap permukaan bumi. Aplikasi siaran TV, misalnya direct broadcast satellite atau DBS ya. Biasanya siaran-siaran yang memerlukan satelit gitu ya. Kalau misalnya kalian suka tahu kan ya, siaran bola gitu ya, atau siaran langsung gitu ya. Dan kalau kalian punya uh, parabola bisa menjangkau siaran satelit ya. Terus VSAT, very small aperture terminal ya. Jadi misalnya uh, yang ada di bank-bank itu ya, jadi satelit kecil namanya very small aperture terminal. Terus komunikasi tetap dan berbasis titik tetap. Keuntungannya tidak perlu tracking antena, terus cakupan luas 3 bagian permukaan bumi, terus kerugian delay tinggi ya, lebih kurang 250 milisecond round trip, sulit menjangkau daerah kutub ya, lebih besar dari 75 derajat lintang. Nah, kemudian ada lagi namanya LEO, Low Earth Orbit. Karakteristik ketinggian 160 sampai 2000 km, periode orbit 90 sampai 120 menit, kecepatan orbital lebih kurang 7,5 sampai 8 km per sekon atau detik ya. Aplikasi misalnya internet broadband global, misalnya Starlink, OneWeb atau Kuiper ya. Kalian pasti tahu Starlink ya. Komunikasi mobile misalnya Iridium Global Star, terus IoT ya, Internet of Things dan machine to machine. Kemudian keuntungan, delay-nya rendah, lebih kecil dari 20 milisecond, latensi rendah, cocok untuk real-time communication, ukuran antena bisa lebih kecil. Kerugian, harus ada banyak satelit untuk cakupan global. Terus memerlukan sistem tracking antena, usia operasional lebih pendek karena drag atmosfer. Terus ada lagi MEO ya, atau medium earth orbit. Karakteristiknya ini ketinggiannya
2000 sampai 35.786. Periode orbit 2 sampai 12 jam. Contoh GPS 20.200 km GLONASS 19.100 km dan Galileo 23.222 km. Aplikasi navigasi dan positioning global ya. Terus komunikasi regional, keuntungan keseimbangan antara delay dan cakupan. Terus satelit yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding LEO. Kerugian masih memiliki delay moderat yaitu 50 sampai 150 milisecond. Biaya peluncuran lebih mahal dari LEO ya. Kemudian perbandingannya ini antara Geo, Leo dan MEO ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Parameternya dari ketinggian, delay propagasi, jumlah satelit, tracking antena, cakupan area dan biaya peluncuran di sini ya. Ada Geo ketinggiannya 35.186, MEO antara 2000 sampai 35.786, Leo 160 sampai 2000 km. Nah, sisanya kalian bisa lihat lagi ya. Terus, nah ini aplikasi satelit dalam telekomunikasi ya. Geo, siaran TV, komunikasi tetap, contoh operator, SES, Intelsat, Eutelsat. MEO untuk navigasi komunikasi regional, misalnya operatornya GPS, Galileo, O3B, by SES. Terus Leo untuk internet broadband atau komunikasi mobile, misalnya SpaceX, Starlink, Amazon Kuiper, OneWeb ya. Kalian pernah dengar mungkin ya yang namanya Starlink ya, jadi bisa di mana aja. Nah, itu dia pakai jenis orbit yang LEO ya. Nah, ini gambarnya aplikasi satelit ya. Nah, kemudian delay propagasi ya. Di sini ada contohnya, contoh perhitungannya. Delay propagasi pada sistem satelit. Jadi, waktu yang diperlukan oleh sinyal elektromagnetik untuk bergerak dari stasiun bumi ke satelit dan kembali ke stasiun bumi lainnya. Rumus umumnya ini, terus di mana kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Ini contoh soalnya ya. Ya. Sini ya, ini satelit Geo. Nah, satelit Leo ini, terus ini kesimpulannya adalah satelit Leo jauh lebih rendah ya. Nah, kemudian dampak delay tinggi pada protokol jaringan TCP/IP ya. Delay tinggi menyebabkan round trip time meningkat (RTT). Hal ini memperlambat proses pengiriman karena TCP bersifat congestion control dan flow control. Misalnya jika RTT 50 milisecond, maka window size harus besar agar throughput tetap tinggi. Nah, di sini ada bandwidth delay product ya. BDP bandwidth dalam bps dikali RTT dalam detik. Misalnya di sini bandwidthnya 10 megabit per second. RTT 0,5 detik, BDP-nya jadi ini ya. Artinya minimal buffer sebesar itu harus tersedia untuk menjaga efisiensi pengiriman. Nah, terus udah itu nih di sini ada bolak-balik 2 juta meter, delay-nya 2 juta dibagi 3 kali 10 pangkat 8 jadinya 0,0067 detik atau 6,7 milisecond. Jadi delay satelit lebih rendah sehingga cocok untuk aplikasi real time ya. Terus bandwidth dan kapasitas saluran. Di sini konsep dasar. Bandwidth adalah lebar spektrum frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Semakin besar bandwidth, semakin besar kapasitas daya yang dikirim. Nih ada teori Mason-Hadley ya.